bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan. Artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah. Dalam lanjutan sidang citizen lawsuit yang diajukan oleh 2 orang alumnus dari Universitas Gadjah Mada, saya mengucapkan selamat kepada Anda karena dugaan Anda benar, dan Anda bisa dengan tepat membaca perilaku dari mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 itu. Tapi kalau Anda termasuk yang masih berharap ya, Jokowi siapa tahu hari ini benar-benar menunjukkan ijazahnya di depan majelis hakim dalam sebuah persidangan, Anda juga tidak terlalu salah-salah amat. Sebab Jokowi sendiri sudah menyampaikan janjinya secara terbuka, diliput oleh media, katanya akan menunjukkan ijazahnya bila diperintahkan oleh majelis hakim. Jokowi bahkan berjanji tidak hanya membawa ijazah dari Fakultas Kehutanan, ijazah insinyurnya dari Fakultas Kehutanan, tapi juga membawa semua ijazah yang dimiliki sejak SD, SMP, hingga SMA. Tapi ternyata hari ini boro-boro ijazah SD, SMP, SMA-nya, termasuk juga ijazah yang dimilikinya pun ijazah UGM yang paling banyak ditunggu-tunggu itu juga tidak ada di persidangan, tidak dihadirkan di persidangan. Jokowinya sendiri juga tidak hadir. Bahkan pengacaranya yang hadir mewakili Jokowi pun juga tidak membawanya. Supaya Anda nggak terlalu merasa bersalah dan kecewa, coba yuk kita simak lagi apa yang disampaikan Jokowi pada tanggal 23 Desember lalu. Ya, kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA, sampai S1. Akan saya tunjukkan semua. Tapi ini bukan hanya Jokowi loh yang menyatakan bahwa dia itu akan membawa ijazahnya ke depan persidangan kalau diperintahkan oleh majelis hakim. Sehari berselang, ini tanggal 24 Desember 2025 ya, seusai bertemu Jokowi di rumahnya di kawasan Sumber Solo, pengacara Jokowi, YB Irfan, menegaskan bahwa dia sudah mendapat izin dari Jokowi untuk mengajukan peminjaman ijazahnya kepada penyidik Polda Metro Jaya, supaya ijazahnya Jokowi itu bisa ditunjukkan di muka hakim dalam persidangan hari ini maksudnya ya. Ijazah tersebut saat ini disita dan dalam penguasaan penyidik di Polda Metro Jaya dalam laporan kasus ijazah palsu yang dilaporkan oleh Jokowi, dan kini menyebabkan 8 orang jadi tersangka. Itu ada Eki Sujana dan kawan-kawannya di dalam klaster tim pembela ulama dan aktivis, ini jumlahnya 5 orang, dan kemudian klaster yang kedua itu adalah klaster trio RRT, Roy Suryo, Dr. Ismun, dan Dr. Tifa. Ya, kalau ternyata akhirnya Jokowi tidak datang sesuai janjinya, sesungguhnya kita nggak perlu merasa di prank amat lah gitu oleh Jokowi ya. Ya begitulah Jokowi, seperti kata netizen, kalau belok kiri itu, kalau sign-nya belok kiri berarti dia mau belok ke kanan. Itu yang ngomong bukan hanya netizen, itu almarhum Profesor Azumati Azra juga menyatakan seperti itu ya. Harus, pernyataan Jokowi itu harus diartikan secara terbalik. Nah, kalau Anda percaya bahwa kali ini Jokowi betul-betul akan menepati janjinya, yang salah saya kira bukan Jokowi. Tetapi Anda, kenapa kok masih percaya juga gitu? Hari ini persidangan sesuai jadwal adalah penyerahan bukti dari tergugat setelah pekan sebelumnya dalam sidang tanggal 30 Desember, itu penggugat menyerahkan bukti-buktinya. Ada 4 tergugat. Pertama itu Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7. Tergugat kedua itu Rektor UGM Profesor Ova Emilia. Tergugat ketiga Wakil Rektor UGM Profesor Wening Udasmoro. Dan tergugat keempat itu polisi. Dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya yang sekarang menguasai ijazahnya Jokowi, ijazah yang disebut milik Jokowi. Namun ternyata keempat tergugat tidak satu pun yang mengajukan bukti ijazah Jokowi, atau setidaknya fotokopinya lah ya yang harusnya diajukan. Nah, soal ini dijelaskan oleh Muhammad Taufik setelah persidangan.
bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3 yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada. Yang keempat yang sangat menggembirakan, polisi selaku pihak yang menyita ijazah ya, yang kami gugat, dan inilah yang saya bilang kecerdasannya, polisi tidak mengajukan bukti. Nah, artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah itu tidak ada. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel ini yang dimana kita akan membahas beberapa tanggapan ataupun komentar para netizen dari video-video kita sebelumnya. Jadi teman-teman, di sini ada yang menyatakan sekali berbohong seumur hidup orang gak percaya, apalagi Jokowi seringkali berbohong. Dasar pembohong. Kebongkar terstruktur dan terencana untuk pegang kekuasaan harus dihukum berat. Duitnya banyak sekali, bisa bayar utang negara Jokowi dan antek-anteknya menterinya termul, semuanya dan aparat negara membela pengusaha dan penguasa. Dia lahir di bumi memang diciptakan untuk berbohong dan membohongi manusia. Mantan Presiden ke-7 yang tidak punya tanggung jawab ternyata benar-benar pembohong. Hakim dan jaksa yang ikut membela kesalahan Jokowi juga ikut gak punya malu semua, memalukan dan menjijikan. Kenapa Jokowi nggak pernah dituntut pidana pembohong publik? Adili penjarakan Jokowi dan semua yang terlibat. 10 tahun menipu 280 juta rakyat Indonesia, suruh Jokowi bayar utang negara karena emang dia yang bikin utang tersebut. Musibah bagi bangsa Konoha karena terpilihnya secara curang, si Jack penipu menjadi presiden 2 kali. Kepolisian mau mengikuti kebohongan ijazah Jokowi ini sangat berbahaya terhadap penegakan hukum. Pembohong tetap pembohong, jadi pejabat hasil kebohongan anaknya pun jadi pembohong. Kasus Jokowi biar cepat selesai, rakyat saja yang mengadili langsung, seret saja. Ayo, percok Jokowi plus pejabat yang mendukung siap masuk penjara dunia. Hati-hati, pertanggungjawaban akhirat lebih pedih. Bapak sama dengan anak, sama-sama pembohong. Pepatah mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, Joko Widodo dan Gibran. Seret paksa Jokowi kalau dia nggak datang ke pengadilan. Ini orang benar-benar sudah melecehkan pengadilan dan tatanan hukum. Usut tuntas agar kebohongan ijazah palsu untuk menjadi pejabat tidak terjadi lagi. Jokowi menghayal punya ijazah kok mau menunjukkan di pengadilan-pengadilan akhirat. Semua yang ikut menyembunyikan kebohongan, kepalsuan, dan kejahatan harus ikut bertanggung jawab, dipidanakan. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Kurap pasti lagi deg-degan, baik-baik entar struktur lu kurap. Pokoknya akan terjadi sejarah sepanjang zaman ada orang hina. Sehina-hinanya cuman hal selembar kertas yang namanya ijazah. Logika hukum bahwa berulang-ulang sidang gak pernah ada ijazah itu. Hanya fotokopi, maka jika sampai final sidang solo, ini maka otomatis bahwa ijazah itu tidak ada. Pembohong dan pengkhianat negara namanya Jack, kata saksi pembohong. Kalau orang kecil yang tak banyak duitnya, kalau mangkir di sidang, pasti dijemput paksa. Karena Jokowi banyak duitnya, dia bisa berlenggeng bebas karena banyak yang melindunginya. Harus dipaksa dan diseret karena sudah berkali-kali nggak datang. Sampai kapanpun Jokowi tidak akan hadir di persidangan. Kenapa? Karena memang tidak punya ijazah. Bang, jangan mimpi, mau mengadili Jokowi sudah menjadi rahasia umum. Bahwa semua penegak hukum udah dipegang seperti jaksa, hakim, Polri, termasuk presiden.
Hidup Jokowi, hidup Jokowi. Benar-benar rakyat sudah ditipu oleh geng Jokowi. Jadi presiden perlu dibui sampai modar itu wajar. Saya orang bodoh aja yakin kalau Jokowi ijazahnya palsu atau nggak punya ijazah. Kalau punya, ngapain berkelit terus dan muter-muter gak karuan. Mantan presiden yang tidak patut dan tidak baik jadi contoh dan kecerdasannya melewati batas sampai kebohongan dan kebusukannya terlihat. Itulah Jokowi. Kapolda Metro Jaya dan Jaksa harus ikut diproses, semoga hakim tetap jujur, membela kebenaran negara besar ditipu satu orang Joko Widodo. Jokowi sudah berkali-kali mangkir, harus dijemput paksa, tinggal keberanian memutuskan. Fakta-fakta sudah semakin jelas, kecuali hakim yang masuk angin saja yang gak berani memutuskan. Sampai akhir zaman tidak mungkin bisa dilihat, kan memang asli tidak ada bagaimana. Mau dilihatkan asli ijazah asli tidak ada sampai akhir zaman. Ke jalan tidak akan ijazah itu. Siapa suruh si Joko Widodo dipercaya? Udah tahu raja ngibul, udah beresin aja sana. Rakyat kalau hakim gak becus memutuskan. Masyarakat tidak boleh melupakan kasus dugaan ijazah palsu Pak Echot ini. Meski berita perang Iran Israel sedang membanjiri beranda media sosial kita, kawal terus kasus ini sampai kita harus tahu trik pembohongan di peradilan oleh jaksa dan hakim nantinya. Terus gelar doktor dan insinyurnya itu didapat dari mana? Adakah kaum intelektual yang merasa dirugikan? Ya, jika dulu ada anak PKL yang tidak sekolah, mungkin masih banyak di era demokrasi banyak ikut mencari ijazah instan ataupun beli. Kalau pemimpin omongannya sudah nggak bisa dipegang-pegang, alamat rakyat sudah nggak percaya dengan pemimpin. Ini sangat berbahaya. Makin jelas mereka Jack tidak punya ijazah, adapun yang palsu. Jadi segera penegak hukum menangkapnya semua antek-anteknya. Sampai kapanpun tak akan berhenti hancurkan negeri. Sebelum dipenjara, bohong terus yang jahat dipelihara, yang jujur pun disingkirkan. Ada baiknya Jokowi tidak menghadiri persidang. Telah memberikan contoh bahwa si terdakwa tidak usah datang ke pengadilan dan pemeriksaan terdakwa oleh polisi tidak usah datang ke kantor polisi. Nanti polisi yang datang ke rumah terdakwa. WNI sama di hadapan hukum. Bila terbukti ijazah Jokowi palsu, maka keputusan sewaktu jadi presiden batal demi hukum. Presiden Prabowo harus merevisi lagi. Tak terbayangkan rakyat harus merevisi lagi. Kenapa? Karena ada kasus-kasus seperti ini. Orang seperti Jokowi kok masih dipercaya pemimpin partai pendidikan tidak jelas. Kalau benar palsu, semoga Jokowi cepat diadili maju terus penegak kebenaran. Kalau terbukti palsu, cabut semua fasilitas yang sudah diberikan pada penipu. Tangkap semua yang mendukung pemalsuan juga. Siapapun manusia yang tidak pernah jujur dan suka berbohong baru akan menyesal di akhir hidupnya. Pengadilan mana berani memaksa Jokowi datang di pengadilan atau tumpul-tumpul-tumpul. Harus diadili apakah hukum di negeri Konoha bisa berkeadilan, mana para penegak hukum diam, tidak berkutik oleh geng Solo. Siapapun yang terlibat pembuatan dan penggunaan ijazah palsu juga harus ikut diurus dan dihukum pidana. Aneh negeri Konoha ini, sudah jelas terang benderang pun ijazah asli tidak pernah ada, masih tidak diungkap juga, bangkitlah negeriku. Kalau rakyat gaduh jangan mau dipidanakan, sudah ada contoh Mr. Jack buat gaduh tapi nggak dipenjara. Sebagai masyarakat, saya berharap masalah ini segera diselesaikan, siapapun yang berbohong agar diberi hukum, baik itu terlapor maupun pelapor, siapa yang salah. Kalau orang lain pasti sudah dipenjara, orang satu ini sudah merusak integritas pendidikan di Indonesia kebal hukum. Percuma pangkat jenderal para lembaga tinggi negara ahli hukum kalau tidak bisa menuntut proses ijazah palsu Jokowi, kembali lagi sekolah SD, kalah dengan tukang mobil. Wahai manusia pembela Jokowi, jika saat ini kamu sekalian masih bisa berbohong, saat nanti dikubur kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Masyarakat harus bergerak, ini bukan hanya ijazah palsu, tapi terkait kebiadaban pemimpin merusak negara, harus diadili, dan semua yang terlibat menutupi persoalan ijazah yang harus dihukum. Kami rakyat Indonesia bersyukur dan bangga mempunyai Presiden RI Bapak Jokowi. Beliau adalah orang soleh yang cerdas, penyabar, sopan santun, tangguh, berwawasan luas, dan pekerja keras untuk memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia yang berkeadilan dan berkelanjutan. Terima kasih Pak Jokowi. Oke teman-teman, demikian saja video kita kali ini. Semoga kita bisa berjumpa dengan video-video kita berikut.